Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin al-mustafa rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala adan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan zakat kepada seluruh kaum muslimin. Akan tetapi kebanyakan di antara kita tidak memahami apa itu fikih zakat dan apa perbedaannya dengan infak dan sedekah. Materi kali ini kita akan membahas tentang pemahaman fikih zakat dan perbedaannya dengan infak dan sedekah. Zakat menurut bahasa artinya kebersihan, pertumbuhan, dan keberkahan. Hukumnya adalah wajib, termasuk dalam salah satu rukun Islam. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia termasuk dalam kategori kafir dan juga murtad. Jadi kalau ada yang mengingkari tentang kewajiban zakat, maka dia sudah dianggap kafir atau murtad, keluar dari agama Islam. Manfaatnya apa dalam mengeluarkan zakat? Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kenikmatan harta yang berlimpah sehingga bisa melaksanakan seluruh amal ibadah. Dengan adanya harta, maka kita bisa memberikan kepada orang lain. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah berfirman bahwa sesungguhnya Allah memberikan kelebihan rezeki di antara satu dengan lainnya supaya kita saling sama-sama memahami hak dan kewajiban kita terhadap harta yang telah Allah berikan atau Allah titipkan kepada kita. Dengan adanya harta berarti kita bisa mengeluarkan zakat, bisa melaksanakan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, harta kita dibersihkan, ditambahkan keberkahannya, dan terhindar dari keburukan harta. Harta merupakan salah satu biang kejahatan. Banyak orang yang kepengen cepat kaya, menghalalkan segala cara agar dia bisa memiliki harta yang berlimpah. Inilah kesalahan kita. Dengan kita melalui beberapa proses sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan harta, maka harta itulah yang bisa kita pakai karena tidak menghalalkan segala cara. Dengan zakat, harta kita dibersihkan, ditambahkan keberkahannya, dan terhindar dari keburukan harta. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, menambahkan kebaikan, dan terhindar dari sifat pelit, serakah, dan juga banyak angan-angan. Korun merupakan salah satu contoh yang diberikan Allah limpahan harta, akan tetapi dia pelit, serakah, dan banyak angannya. Selalu banyak alasan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah menolong masyarakat dari kesusahan. Dengan adanya perintah zakat, setidaknya kita bisa meringankan beban dari keluarga kita,
saudara kita, teman kita, tetangga kita dari kesusahan. Karena dengan adanya zakat, maka sikap toleransi kita, kasih sayang kita antara sesama akan timbul. Kepada siapa zakat diwajibkan? Yang pertama adalah kepada orang Islam. Orang yang kafir tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Dikarenakan zakat merupakan ibadah penyuci. Sedangkan orang kafir tidak termasuk suci dari keyakinan. Apapun juga status kita, misalkan dalam satu keluarga ternyata kita anak. Sementara orang tua kita beda agama. Atau kakak kita beda agama, atau adik kita beda agama. Makanya yang wajib untuk mengeluarkan zakat hanyalah orang Islam. Selain Islam, dia tidak diwajibkan karena ibadah penyuci. Sedangkan orang kafir tidak termasuk suci keyakinannya. Merdeka bukan hamba sahaya atau budak. Yang ketiga adalah berakal dan dewasa. Anak dan orang gila dibayarkan zakatnya oleh wali. Kalau memang ada misalkan anak yatim yang memiliki harta berlimpah, maka walinya lah yang mengeluarkan zakat. Tidak boleh anak tersebut yang mengeluarkan zakat karena bukan daripada haknya. Selanjutnya, kepemilikan yang sempurna. Maksudnya harta itu dimiliki secara penuh, berada di dalam kekuasaannya, dan dapat digunakan olehnya tanpa tersangkut dengan hak orang lain. Zakat tidak wajib pada harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang terdapat dari utang, pinjaman, atau titipan. Jadi harus sesuai dengan hak pemilikannya secara sempurna, bukan dari utang, pinjaman, atau titipan orang lain kepada kita. Berikutnya adalah nisab. Maksudnya jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok seperti rumah, pakaian, kendaraan, dan perhiasan yang dikenakan telah melebihi batas minimal wajib zakat, yaitu 91,92 gram emas 24 karat. Nah, maka wajib dikeluarkan. Jadi nisab ini adalah nama kadar tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, harta yang tidak mencapai satu nisab maka tidak perlu dizakati. Yang terakhir adalah haul, sudah mencukupi waktu setahun. Jadi kalau belum mencukupi waktu setahun, maka belum dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati. Kategori harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama adalah uang tunai atau semisalnya, seperti saham, barang tambang, perniagaan juga wajib dizakati, tanaman dan buahan, dan juga hewan ternak. Nah, sekarang apa sih perbedaannya dengan sedekah dan infak? Antara zakat, sedekah, dan infak merupakan salah satu ibadah hartawi. Ibadah yang dikeluarkan ketika kita memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Akan tetapi apa sih perbedaannya antara zakat, sedekah, dan juga infak? Yang pertama adalah zakat. Menunaikan zakat hukumnya wajib ain karena termasuk rukun Islam. Ditentukan dengan nisab dan ditentukan siapa saja yang berhak menerima zakat. Jadi kalau seandainya belum termasuk nisab, maka harta tersebut tidak diwajibkan zakat. Dan juga pasti zakat itu setelah ditentukan siapa saja yang berhak menerima zakat. Bukan sembarangan. Selanjutnya infak, artinya membelanjakan atau mengeluarkan harta. Hukum melaksanakannya adalah fardu kifayah.
tidak memiliki batasan pengeluaran seperti zakat. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan waktu dan besaran harta yang dikeluarkannya sebagai cermin kadar keimanan seseorang. Nah, kalau infak ini tidak diberi batasan. Berapa saja yang kita keluarkan di jalan Allah, yang kita belanjakan harta tersebut untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dibolehkan. Tidak ada batasan waktu. Kita melihat contohnya ada pesantren dalam pembangunan atau masjid dalam pembangunan. Maka kita sumbangkan, kita keluarkan harta kita belanjakan barang yang dibutuhkan. Maka ini sudah termasuk sebagai amalan ibadah. Hukumnya fardu kifayah. Tidak wajib oleh seluruh orang Islam. Siapa saja boleh melaksanakannya. Hanya sebagai cermin kadar keimanan seseorang. Nah, yang terakhir, sedekah berarti sidqoh. Artinya benar. Menurut tafsiran para ulama, orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Jadi, sedekah adalah perwujudan sekaligus cerminan dari keimanan kaum muslimin. Sedekah berarti pemberian sukarela kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin yang tidak ditentukan jenisnya. Jumlah maupun waktunya hukumnya sunnah. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga bisa berupa jasa yang bermanfaat untuk orang lain. Bahkan senyuman yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain bisa termasuk kategori sedekah. Nah, kalau sedekah ini bersifat general, apa saja bisa kita keluarkan, kepada siapa saja kita bisa berikan. Tidak termasuk tertentu sesuai dengan zakat ataupun infak. Membantu orang itu sudah disebut dengan sedekah dan itu sunnah hukumnya. Bahkan senyuman manis kita berikan kepada orang lain itu sudah termasuk dalam kategori sedekah. Sebagaimana hadis Nabi, tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Senyuman kepada saudara kamu, kepada orang lain bisa dikategorikan sebagai sedekah. Inilah perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Al-Quran tidak menjelaskan secara spesifikasi mengenai perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Akan tetapi, dengan kita mempelajarinya dari hadis-hadis Nabi dan juga dari perkataan para ulama fikih zakat, maka kita bisa mengetahui perbedaannya antara zakat, infak, dan sedekah. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Setidaknya kita memahami tentang fikih zakat dan perbedaannya. Kedepannya, insya Allah, dengan kita memahami zakat tersebut, maka kita semakin pede untuk berinfak harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.